Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka Aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan Aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi Aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan Aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku, dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka Aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka Aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan Aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi, dan tanahmu sebagai tembaga.
maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu, sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar, yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu. Dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang, yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghudus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya, tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah. Sungguh pun tidak ada orang yang mengejar, dan mereka akan jatuh tersandung, seorang kepada seorang,
seolah-olah hendak menjauhi pedang. Sungguh pun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu. Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka, dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk, dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjian dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka, dan akan pulih dari akibat tahun-tahun Sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka. Dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturanku, dan hati mereka muak mendengarkan ketetapanku. Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka, dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka, sebab akulah Tuhan Allah mereka. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara Dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau kita masih hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 26. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini mengenai berkat dan kutuk. Ada dua pilihan dalam kehidupan. Hidup yang taat dan hidup dalam ketidaktaatan. Dan masing-masing ada konsekuensinya. Kalau kita memilih untuk menaati seluruh firman Tuhan di dalam kehidupan, maka berkat akan menjadi hasilnya. Sedangkan kalau kita memilih untuk hidup semaunya, tidak taat kepada perintah Tuhan, maka cepat atau lambat yang terjadi adalah kutuk. Penyembahan berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting, lebih utama, lebih prioritas daripada Tuhan. Misalnya uang, penampilan, reputasi, kesenangan, dan lain-lain. Kita harus waspada
dengan penyembahan berhala seperti itu. Lihatlah di ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak, dan supaya membuat kamu berjalan tegak. Sukacita yang luar biasa. Seorang budak dibebaskan, dimerdekakan. Tuhan mengeluarkan Bani Israel dari kepahitan perbudakan di Mesir dan memberikan mereka kemerdekaan penuh dan martabat. Sebenarnya kita juga sudah dibebaskan kalau kita menerima pembayaran Kristus di kayu salib, menebus kita dari perbudakan dosa. Kita harus waspada sebagaimana Israel masih ada dalam bahaya untuk kembali kepada mental tanda kutip budak. Kita perlu waspada terhadap godaan untuk kembali kepada pola hidup mental berdosa lama kita. Ingatlah, kita sudah dibayar oleh darah dan tubuh Kristus. Dia adalah pemilik hidup kita. Muliakanlah Tuhan. Selanjutnya ayat 18. Bila umat Israel taat, maka akan ada kedamaian di negeri itu. Bila mereka tidak taat, maka malapetaka akan datang. Tuhan bisa memakai konsekuensi dosa melalui malapetaka untuk membuat seseorang bertobat. Bukan maksudnya untuk kembali kepada dosa. Ya. Ketika bencana menimpa hidup kita harus mengintrospeksi. Apakah bencana itu akibat dari ketidaktaatan kita, atau akibat dari dosa orang lain, atau karena bencana alam yang kita tidak tahu. Kita harus menyelidiki hidup kita dan memastikan bahwa kita hidup dalam damai dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Walaupun tidak selalu bencana itu terjadi karena dosa. Tapi yang penting kita selalu harus memastikan bahwa kita hidup berdamai dengan Tuhan. Saudara, ayat 40-45 menunjukkan apa yang Tuhan maksud ketika ia berkata bahwa ia panjang sabar. Keluaran 34 ayat 6. Bahkan ketika Israel memilih untuk tidak taat dan tersebar di antara musuh-musuh mereka, Tuhan tetap memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk memberi jalan agar mereka bertumbuh. Pengalaman dan kesulitan hidup kita hari demi hari kadang sedemikian banyak. Kita seharusnya dapat melihat bahwa rencana Allah untuk mendatangkan pengalaman, pertumbuhan, iman, pengalaman yang terus-menerus. Supaya kita tidak menjadi putus asa ketika masalah-masalah itu datang. Ingatlah Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Jadi mari kita mempertahankan pengharapan kita yang teguh kepada Tuhan. Sementara kita harus melewati, menjalani kehidupan ini. Yang kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit, dan lain sebagainya. Suka dan duka, semuanya diizinkan Tuhan bergantian. Agar kita dapat mengalami kasih dan kemurahan Tuhan seumur hidup kita. Amin.